Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jumpa lagi bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Kamis 3 September 2020. Pada hari ini bersama Gereja Sejagat, kita memperingati Santo Gregorius Agung, seorang paus dan pujangga gereja. Permenungan kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Orang banyak mengurumuni dia hendak mendengarkan sabda Allah. Yesus melihat dua buah perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu itu sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalanmu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi atas perintahmu, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap ikan dalam jumlah besar, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantu. Maka mereka itu datang, lalu mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggalkanlah aku, karena aku ini orang berdosa." Sebab Simon dan teman-temannya takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, yang menjadi teman Simon. Yesus lalu berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah menghela perahu-perahunya ke darat, mereka lalu meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih dimanapun Anda berada, salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan permenungan kali ini saya ingin mengajak kita untuk merefleksikan bersama perihal dialog antara Yesus dan Simon Petrus yang menurut saya pribadi mengungkapkan iman yang begitu mendalam. Diceritakan dalam Injil tadi bahwa Yesus memerintahkan Simon Petrus untuk menolakkan perahunya ke tempat yang lebih dalam dan menjala ikan. Padahal kita tahu bersama, semalam-malaman lamanya Petrus telah berusaha untuk menjala ikan tetapi tidak mendapat apa-apa. Kita bisa membayangkan betapa lelahnya, mungkin juga kesal. Lalu Yesus memerintah Petrus, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalanmu untuk menangkap ikan." Perintah ini tidak mudah, karena kita tahu bersama bahwa para nelayan ketika pergi melaut, mustahil kiranya pergi pada siang hari. Biasanya orang menangkap ikan di laut ataupun di sungai sore hari hingga malam hari. Bahkan diceritakan Petrus semalam-malaman tetapi tidak mendapat apa-apa. Perintah ini begitu sulit untuk dikerjakan karena situasi yang tidak biasa dijalani oleh Simon Petrus. Tetapi ada satu ungkapan iman yang begitu mendalam yang dapat kita refleksikan bersama. Kendati pun Petrus menjawab bahwa ia telah bekerja semalam-malaman dan tidak mendapat apa-apa, toh ia tetap melaksanakan perintah Tuhan Yesus. "Tetapi atas perintahmu, aku akan menebarkan jala juga." Petrus berangkat
melaksanakan perintah Yesus. Kendati pun ia tidak tahu apakah nanti berhasil atau tidak. Akan tetapi apa yang terjadi? Justru Petrus mendapatkan begitu banyak ikan. Bahkan diceritakan dengan sangat dramatis. 2 perahu, saking banyaknya ikan, hampir tenggelam. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, permenungan ini mau mengatakan kepada kita bahwa setiap orang yang percaya, yang mau berjalan bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Segala sesuatunya mungkin senantiasa dapat terjadi, asalkan mau dan percaya. Bertolak ke tempat yang dalam sangatlah tidak mudah. Karena apa? Tentu akan banyak tantangan, bahaya yang menghadang. Mungkin juga akan memberikan kita rasa khawatir, rasa takut. Karena kita harus keluar menuju tempat yang baru, yang tidak biasa bagi kita. Tetapi menurut saya inilah panggilan kita sebagai orang-orang Kristiani, bahwa perutusan kita senantiasa perutusan yang sesuai dengan kehendak dan rencana Allah bagi hidup kita. Perutusan yang menuntut keberanian, kesetiaan kita untuk menjalaninya. Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Sekiranya bukan hanya perintah Tuhan Yesus kepada Petrus, melainkan kepada kita semua. Semua dari kita diutus untuk berani keluar dari zona nyaman hidup kita. Berani menghadapi tantangan. Syarat keberhasilan ialah percaya dan mau menjalaninya lagi. Ada ungkapan bijak mengatakan bahwa kegagalan ialah awal dari keberhasilan. Sekiranya inilah juga menjadi semangat kita, bahwa kegagalan merupakan proses bagi kita untuk semakin memurnikan iman kita. Yang tadinya kita kurang percaya, menjadi percaya. Semoga melalui buah-buah permenungan ini kita dapat menimba inspirasi yang semakin meneguhkan iman kita, agar kita berani menjawab ya dengan mantap terhadap setiap panggilan dan perutusan hidup kita sebagai murid-murid Kristus. Selamat beraktivitas, salam sehat. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.